Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali kami hadir di layar kaca Anda dalam program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Pada episode kali ini kita masih melanjut dalam pembahasan yang tidak berbeda dengan episode sebelumnya mengenai kebangkitan Yesus. Saya percaya kalau Anda adalah pemirsa yang setia dalam program ini, sudah banyak hal di mana Anda mendapatkan pengenalan yang lebih luar biasa lagi mengenai pribadi Tuhan, sehingga pastikan bahwa Anda memiliki Yesus di dalam kehidupan Anda. Dan pada episode kali ini juga masih episode yang spesial karena kami bersama-sama dengan tim respon dari Pijar TV yang bertugas untuk menjawab setiap pertanyaan, komentar atau saran yang Anda sampaikan melalui SMS di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Untuk itu mari terus berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda, di mana kami akan senantiasa berupaya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan. Dan seperti biasa, dalam setiap episode yang kita ikuti, hambanya Pendeta Esra Soru akan memberkati kita. Siapkan hati dan pikiran kita, Tuhan memberkati kita tetap dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Shalom saudara-saudara. Baik, kita dalam episode kali lalu kita sudah bahas soal kebangkitan Yesus. Dan dua hal sudah saya bahas dari kebangkitan Yesus ini. Yang pertama adalah bukti Yesus bangkit. Lalu yang kedua kita membahas soal hari di mana Yesus bangkit, yaitu pada hari yang ketiga. Dengan istilah-istilah lain yang berhubungan dengan itu yang sudah kita tuntaskan. Dan sekarang poin ketiga berkaitan dengan kebangkitan Kristus yang saya akan bahas ini adalah Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri. Ya. Kalau saudara baca ayat-ayat kitab suci, maka saudara akan ketemu banyak ayat di mana kata yang digunakan adalah kata bentuk pasif, yaitu dibangkitkan. Kita melihat contoh di dalam Matius pasal 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Dibunuh dan dibangkitkan. Kata dibangkitkan jelas pasif. Ya. Dan juga ada banyak ayat seperti itu. Contohnya dalam 2 Korintus 5 ayat 15, ya dikatakan bahwa dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Juga sama juga dengan 1 Petrus 3 ayat 18. Dia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Kalau dikatakan Yesusnya dibangkitkan, maka pasti ada pihak lain yang membangkitkan Dia. Ya. Maka pertanyaan kita, siapa yang membangkitkan Yesus? Nah, maka kita harus back to the Bible. Kembali kepada kitab suci untuk mencari tahu siapa sebenarnya yang membangkitkan Yesus sehingga Yesus dikatakan dibangkitkan. Nah, kalau kita mensurvei sekian ayat dalam kitab suci, maka kita akan mendapati bahwa Yesus dibangkitkan oleh Allah Bapa atau Sang Bapa. Kisah pasal 2 ayat 32 coba dibacakan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Nah, Allah di sini adalah Allah Bapa. Maka Allah Bapa lah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Dalam Roma 6 ayat 4 dikatakan bahwa supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Dia dibangkitkan dalam kemuliaan Bapa. Dan yang paling menyolok adalah Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah,
Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi kesimpulan kita, siapa yang bangkitkan Yesus? Bapa. Bapa. Tapi ada juga yang lain lagi. Coba lihat Roma 8 ayat 11. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Ulangi kalimat pertama. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Roh dia ini siapa? Ini Roh Kudus. Roh Allah. Maka di sini secara eksplisit dikatakan Roh Kuduslah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Kalau begitu, sebenarnya ada dua pihak yang membangkitkan Yesus, yaitu Allah Bapa dan Roh Kudus. Kristen percaya Tritunggal. Bapa, Anak, Roh Kudus. Anak inilah yang waktu jadi manusia namanya Yesus, lalu mati disalib. Pribadi kedua datang sebagai manusia, mati disalib. Lalu Bapa pribadi pertama membangkitkan dia, Roh Kudus pribadi yang ketiga membangkitkan dia. Maka pribadi pertama dan pribadi ketiga membangkitkan pribadi kedua sebagai manusia waktu dia mengalami kematian. Jelas sampai di sini? Kalau begitu pertanyaannya, kalau Yesus dibangkitkan oleh pihak lain, Bapa dan Roh Kudus, terus istimewanya Yesus apa? Ya. Lazarus juga dibangkitkan. Anak janda di Nain juga dibangkitkan. Kasus kebangkitan perjanjian lama juga dibangkitkan. Tabita juga dibangkitkan. Kalau Yesus juga dibangkitkan, gak ada istimewanya. Ya. Bukankah kalau Allah Bapa mau membangkitkan orang lain, maka sama terjadi bangkit juga. Yesus mati dan Bapa bangkitkan, bangkit. Bapa mati dan Allah Bapa bangkitkan, bangkit juga. Ibu mati dan Allah Bapa mau bangkitkan, bangkit juga. Kalau memang pihak yang membangkitkan itu pihak lain selain diri Yesus sendiri, Yesusnya dibangkitkan, tidak ada istimewanya. Karena itu saudara, ada seorang yang saya baca tulisannya di internet. Dia tulis begini. Kalau Yesus dibangkitkan oleh Bapa, berarti Yesus tidak menang atas maut dong. Karena Yesus bukan bangkit, tapi dibangkitkan oleh Bapa. Dengan kata lain, Yesus bisa bangkit atau hidup kembali setelah disalib. Bukan karena mengalahkan maut, tapi karena dibangkitkan oleh Bapa. Wah, kita kira Yesusnya yang hebat, bangkit. Ternyata dibangkitkan. Nah, kalau ditanya seperti itu bagaimana? Cara menafsir kitab suci yang baik, jangan cuma lihat 1-2 ayat. Itu prinsipnya. Karena seluruh kitab suci firman Allah, Kejadian sampai Wahyu, mau tafsir satu hal, lihat semua ayat dari Kejadian sampai Wahyu yang ada hubungan dengan topik yang mau dibahas, baru tafsir bersama-sama. Kalau kita lihat beberapa ayat tadi, Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Lalu ayat yang lain, Yesus dibangkitkan oleh Roh Kudus. Tapi jangan berhenti di situ. Mesti lihat ayat yang lain. Ayat yang lain yang mana? Yohanes 10, 17-18. Coba baca. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya, sabar. Aku memberikan nyawaku. Ini soal, jadi ngomongnya ini ada soal memberi nyawa ini. Soal nyawa nih ya. Oke, ayat 18. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku. Mengambil apa? Nyawa. Tidak seorang pun mengambil nyawaku. Terus? Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Memberikan apa? Nyawa. Nyawa. Jadi tidak ada orang berhasil bunuh Yesus kalau Yesus tidak mau dibunuh. Yesus tuh menyerahkan nyawa. Terus?
Aku berkuasa memberikannya Aku berkuasa memberikan nyawaku, terus dan berkuasa mengambilnya kembali. berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ya, kalau begitu Yesus itu menyerahkan nyawa, berkuasa, tapi berkuasa ngambil kembali. Gara-gara dia menyerahkan nyawa, makanya bisa dibunuh. Tapi kalau dia berkuasa mengambil nyawa kembali, ia bangkit dong. Kalau begitu yang membangkitkan Yesus ini siapa? Hah? Ayat itu, aku berkuasa memberikannya, berkuasa mengambilnya kembali. Dalam Alkitab Darby Bible, I have authority to take it again. Aku mempunyai otoritas untuk ambil kembali. Kalau begitu, siapa yang bangkitkan Yesus? Ya, dia punya kuasa bangkit sendiri. Ya, jadi Yesus mempunyai kuasa membangkitkan dirinya sendiri. Maka seorang penafsir namanya Matthew Henry mengatakan, Kristus setelah dia menyerahkan nyawanya, masih tetap berkuasa atasnya, dan bisa mendapatkannya kembali. Karena ia terpisah dengan nyawanya secara sukarela, dia pun berhak membatasi keterpisahan itu sesuka hatinya. Dan dia pun melakukan dengan kuasa untuk mengembalikannya lagi. Mari kita lanjutkan surveinya. Yohanes 12 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ini habis menyucikan bait Allah. Yesus ngomong, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan bangun. Wih, heboh sekali. Gara-gara Yesus omong begini, orang Yahudi protes. Ya, coba ayat 20. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Rombak bait Allah ini aku akan bangun 3 hari. 46 tahun orang bangun bait Allah ini. Dan kamu bisa rombak dan bangunkan dalam 3 hari? Orang Yahudi nggak ngerti. Lalu ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kalau bait Allah yang dia maksud tubuh sendiri, dia tidak bermaksud bait Allah bangunan itu. Tapi bait Allah adalah tubuh sendiri. Rombak bait Allah ini, kalau bait Allah itu tubuh ini artinya apa? Rombak bait Allah ini, tubuh ini, hancurkan tubuh ini, bunuhlah tubuh ini, matikan tubuh ini, dan dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Yang bangun siapa? Aku. Rombak bait Allah ini, aku akan bangun. Kalau rombak itu dianggap membunuh Yesus, maka membangun kembali itu dianggap bangkit. Tapi di sini oknum yang membangun kembali bait Allah ini, yaitu aku. Kalau begitu di sini, Yesus mau mengatakan, ayo bunuhlah aku. 3 hari aku akan bangun. Jadi yang membangkitkan Yesus siapa? Aku. Diri sendiri, ya. Maka Matthew Henry mengatakan, ia menubuatkan kebangkitannya yang akan terjadi dengan kuasanya sendiri. Dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Ada orang lain yang dibangkitkan, tapi Kristus membangkitkan dirinya sendiri, mengembalikan hidupnya sendiri. 2 ayat ini menunjukkan bahwa Yesus bangkit sendiri. Lah, jadi Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Kok bertentangan? Enggak. Tadi kan dibangkitkan Bapa, lalu dibangkitkan Roh Kudus, lalu sekarang bangkit sendiri. Ini enggak bertentangan. Kalau begitu bikin kesimpulan. Kesimpulan kita adalah kebangkitan Kristus itu adalah pekerjaan bersama dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berarti Allah Tritunggal bekerja sama dalam kebangkitan Yesus. Itu kesimpulannya. Jadi Yesus dibangkitkan, benar? Benar. Yesus bangkit sendiri, benar? Benar juga. Sama seperti Allah Tritunggal bekerja sama dalam penciptaan. Ya. Bapa mencipta, Yesus juga mencipta, Roh Kudus juga mencipta.
Dalam hal inkarnasi juga kerjasama. Bapa mengutus sang anak ke dunia. Sang anak turun untuk menjadi juru selamat. Tapi pada waktu sang anak berinkarnasi menjadi manusia dan lahir, maka peranan Roh Kudus adalah melakukan mujizat sehingga Maria bisa mengandung. Lalu selama janin Yesus dalam rahim Maria, Roh Kudus menguduskannya sehingga waktu dia lahir suci. Maka dalam inkarnasi, Tritunggal kerjasama. Maka dalam kasus kebangkitannya juga Tritunggal bekerja sama-sama. Ya. Seorang namanya Brett Huston mengatakan, jadi tindakan membangkitkan Yesus dari antara orang mati bukan hanya tindakan satu pribadi atau oknum dalam ketritunggalan atau trinitas, tapi tindakan bersama yang dilakukan oleh kuasa substansi keilahian. Dan kalau Yesus bisa bangkit sendiri, Lazarus dibangkitkan, tidak pernah bangkit sendiri. Yang lain-lain dibangkitkan saja, nggak bangkit sendiri. Tapi Yesus bukan cuma dibangkitkan, tapi bangkit sendiri juga. Maka kalau Yesus bisa bangkit sendiri, ini menunjukkan siapa dia sebenarnya. Karena manusia biasa saja tak mungkin bisa membangkitkan diri sendiri. Kalau begitu, Yesus ini memang harus adalah Allah. Baru bisa bangkit sendiri. Makanya Brett Huston mengatakan, fakta bahwa Alkitab mengajarkan bahwa Allah membangkitkan Yesus dari kematian, dan Yesus sendiri membangkitkan dirinya dari kematian, merupakan bukti yang lain tentang keilahian Kristus. Dan penafsir yang lain namanya Albert Barnes mengatakan, hal ini menunjukkan bahwa dia bersifat ilahi. Seorang mati tidak punya kuasa membangkitkan diri sendiri dari kubur. Karena Yesus memiliki kuasa itu setelah dia mati. Itu membuktikan bahwa ada natur yang lain selain yang sudah mati, yang padanya istilah aku bisa jadi dapat dikenan. Tidak ada yang lain selain Allah yang dapat membangkitkan orang mati, dan karena Yesus memiliki kuasa atas tubuhnya, hal itu membuktikan bahwa dia bersifat ilahi. Jadi kalau dia bukan Allah, mustahil bisa bangkit sendiri. Kalau dia bisa bangkit sendiri, membuktikan bahwa dia Allah. Ini benar dibandingkan dengan Roma pasal 1 ayat 4. Coba baca Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, dengan kasus dinyatakan oleh kebangkitan dari antara orang mati, dia adalah anak Allah yang berkuasa, Kristus Tuhan kita. Saya sudah jelaskan sebelumnya, anak Allah itu adalah Allah. Sama seperti saudara anak manusia adalah manusia, dia anak Allah adalah Allah. Maka kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa dia adalah Allah. Kalau begitu, Yesus ini beda dengan nabi yang lain. Semua nabi mati, gak pernah bangun-bangun lagi. Semua orang besar di dunia gak pernah bangun. Semua filsuf gak pernah bangun lagi. Politikus hebat gak pernah bangun lagi. Ya, pendiri agama semua gak ada bangun-bangun. Tapi Yesus Kristus, siapakah dia? Dia pasti lebih daripada sekedar seorang nabi. Dia Tuhan, dia Allah sendiri. Dan karenanya saudara harus bangga punya Yesus. Jangan malu. Orang lain mengolok-olok kita karena percaya Yesus. Tuhanmu kok tergantung, Tuhanmu kok telanjang, Tuhanmu kok macam-macam penghinaan mereka. Tapi kalau mereka belajar lebih dalam, mereka akan melihat bahwa Yesus kita mempunyai keunikan yang tidak dipunyai oleh siapapun juga. Dan karenanya jangan pernah malu mengaku Yesus. Tapi banggalah karena saudara punya juru selamat yang mengalahkan kematian. Ya. Senang sekali kalau Anda masih bersama-sama dengan kami saat ini dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Dan kami juga menyapa kalau Anda baru saja bergabung di program ini, di mana kami menyampaikan melalui program yang kami tayangkan, ada banyak pembelajaran mengenai kerohanian kekristenan yang pastinya akan membawa kita mengenal Tuhan lebih lagi dan kita bisa lebih lagi dekat dalam perjalanan kehidupan kita dengan Tuhan. Dan tentunya pemirsa, kami juga terbuka kalau Anda
rindu mengirimkan pertanyaan, saran, dan komentar, segera kirimkan melalui SMS di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda, di mana kami akan selalu berupaya untuk menjawab apa yang Anda sampaikan kepada kami. Seperti pada hari ini, kami ditemani oleh rekan-rekan dari tim Respon Pijar TV yang pekerjaan sehari-harinya atau tugas mereka adalah menjawab apa yang Anda sampaikan lewat SMS tersebut. Dan berkaitan dengan apa yang Anda kirimkan sesuai dengan topik tentunya, hari ini kemungkinan akan dibahas oleh hambanya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di program acara Ku Tahu Yang Kupercaya. Saudara, kita masih akan membahas lagi soal kebangkitan Kristus, ya. Kalau tadi kita membahas siapa yang membangkitkan Kristus, maka pada bagian ini saya akan membahas berbagai macam keberatan yang pernah muncul berkenaan dengan kebangkitan Kristus. Saudara perlu tahu bahwa sepanjang sejarah 2000 tahun lebih ini tidak sedikit orang yang menyangkali bahwa Yesus bangkit. Mereka tidak mau menerima, tidak mau mempercayai fakta Yesus bangkit dan mengajukan begitu banyak keberatan. Nah, tapi kalau kita menganalisa keberatan-keberatan itu secara lebih mendalam, kita akan tahu bahwa keberatan-keberatan itu tidak mempunyai dasar dan bahkan tidak logis untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Nah, pada saat ini saya akan mengemukakan sejumlah keberatan yang pernah muncul di dalam sejarah. Keberatan yang paling klasik adalah yang dicatat dalam kitab suci, yaitu bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-murid. Sebenarnya pada segmen-segmen sebelumnya atau episode sebelumnya saya sudah sempat singgung sedikit bahwa itu tidak mungkin mengingat bahwa kubur itu dijaga oleh para prajurit dan juga ya bahwa tidak gampang untuk mengguling batu kubur yang begitu besar dan mencuri mayat Yesus. Tapi saya akan menambahkan lagi sesuatu yang lebih menguatkan untuk membantah tuduhan bahwa mayat Yesus dicuri dan dia tidak bangkit. Ini bisa kita lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Coba dibacakan. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara perhatikan, ini kondisi kubur yang kosong. Pada waktu kubur Yesus kosong, dikatakan bagaimana? Kain kapan terletak di tanah. Kain kapan ini kain yang mana? Tuh lilit itu deh. Orang Yahudi kubur orang sama kayak orang Islam, nggak pakai peti mati. Diguling saja dengan kain kapan. Kalau orang Kristen kan pakai peti mati. Ya. Kain kapan itu adalah kain yang pakai untuk membungkus mayat itu. Dan sekarang kain itu terletak di tanah. Lalu ayat 7 bilang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kapan itu, tapi agak di samping di tempat lain dan sudah tergulung. Rapi sekali. Sekarang saudara pikir pakai akal sehat. Kalau Yesus dalam kuburan, murid-murid curi mayatnya Yesus. Kira-kira kain kapan perlu dilepas? Kain peluh yang ada di sini perlu dilepas? Rapi terguling lagi? Orang kalau nyuri itu nggak mikir sampai situ. Ngangkat dulu, bawa lari dulu, nanti sampai sana baru lepas. Hanya orang pencuri bodoh yang mau nyuri masih lipat rapi-rapi dulu. Coba kalau saudara masuk rumah orang mau ngerampok.
ambil TV yang lain, lari, pas mau lari lihat, aduh ada piring masih kotor belum cuci piring dulu, ya kan? Habis itu baru lari. Itu namanya pencuri bodoh itu, ya kan? Lari dulu bawa semuanya, jangan urus yang lain. Tapi fakta kalau memang mayat Yesus dicuri, pasti kain-kain itu, kain kapan semua tidak ada. Tapi ini kok kain kapan ada di tanah, kain peluh terguling dengan rapi. Ini tidak masuk akal kalau mayat Yesus dicuri. Ya kan? Berikut. Kalau Yesus mayatnya dicuri sehingga kubur kosong, artinya mayat Yesus dipindah tempat. Ya. Mayat Yesus dari kuburan pindah ke tempat lain. Pertanyaan kita, terus yang muncul 40 hari menampakkan diri siapa? Kalau mayat Yesus dicuri, ya sudah kubur kosong tapi nggak ada yang muncul. Tapi ini bukan cuma kubur kosong, tapi ada yang muncul selama 40 hari menampakkan diri. Lalu siapa kalau mayat Yesus ada di tempat lain? Siapa yang muncul 40 hari? Dan saudara-saudara, coba mikir satu hal lagi. Kalau murid-murid yang curi mayat Yesus simpan di tempat lain, lalu mereka keluar, berikan kesaksian, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Padahal mereka tahu Yesus nggak bangkit. Yesusnya mereka curi, kasih pindah tempat. Lalu mereka bikin kesaksian palsu, Yesus bangkit. Mereka sudah tahu itu kebohongan, masih memberitakan kebohongan, dan mereka mayoritas mati syahid karena pemberitaan soal Yesus bangkit. Ada yang aneh. Kalau mereka rela mati, orang kalau mati karena sesuatu fakta atau kejujuran masuk akal. Tapi tidak ada orang yang omong kosong, tipu daya, lalu rela mati demi kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Secara psikologis tidak bisa. Kalau saya orang Kristen, saya rela mati demi pengakuan saya pengikut Kristus. Karena saya betul-betul pengikut Kristus. Tapi kalau saya bilang kira-kira saya ngarang bebas, saya ini siapa ya? Lalu saya beritakan di koran-koran dan TV radio, saudara-saudara, saya ini sebenarnya adalah jelmaan Gajah Mada. Kan ngomong kosong, saya lagi ngomong kosong ya. Lagi nipu orang, saya nih Gajah Mada. Lalu orang tidak percaya, mau bunuh saya. Saya bilang bunuh aja, pokoknya saya Gajah Mada. Padahal saya tahu saya bukan Gajah Mada. Kalau saya rela dibunuh karena pengakuan saya Gajah Mada, padahal saya sendiri tahu bahwa saya bukan Gajah Mada. Ini orang tolol luar biasa. Rela mati demi sebuah kebohongan yang saya ciptakan sendiri. Kalau murid-murid mati syahid semua karena berita tentang kebangkitan, padahal mereka yang curi mayat Yesus kasih pindah dan Yesus tidak pernah bangkit, mereka rela mati demi berita bohong mereka. Mereka orang paling tolol di dunia yang rela mati demi sebuah kebohongan yang mereka ciptakan sendiri. Itu tidak masuk akal. Karena itu saudara, tuduhan bahwa mayat Yesus dicuri dan dia tidak bangkit, itu tidak masuk akal. Buang tuduhan itu. Gak laku tudingan seperti itu. Teori lain mengatakan Yesus tidak bangkit. Cuma siuman dari pingsan. Ini namanya teori pingsan. Jadi menurut mereka, Yesus itu tidak sampai mati di salib. Cuma mati suri atau pingsan. Lalu masuk ke kubur. Ya. Terus karena udara kubur yang sejuk, maka pada hari yang ketiga siuman. Bagaimana jawab ini? Saudara, kalau saudara ikut pembahasan soal penderitaan Yesus, bagaimana dia dicambuk dan disalib, tidak mungkin penderitaan model seperti itu tidak membawa kematian, hanya membawa pingsan saja. Tidak bisa. Orang Romawi itu seperti saya bilang, itu pakar dalam urusan salib orang. Yesus itu bukan orang pertama yang disalib. Sebelum Yesus itu sudah ada ribuan orang disalib. Setelah Yesus juga mereka salib banyak orang. Mereka tuh urusan salib menyalib itu pakar tuh.
Ya. Karena itu mereka tahu persis mana yang mati, mana yang tidak. Maka ingat waktu Yesus dan dua penjahat itu, mereka datang periksa. Karena besoknya Sabat, tidak boleh ada mayat tergantung, mereka harus pastikan bahwa 3 orang yang disalib ini mati semua. Supaya bisa turunkan. Waktu lihat, Yesus mati sudah. Kok mati cepat? Jangan salah, jangan sampai belum mati. Pastikan dia sungguh-sungguh mati. Ambil tombak, tusuk. Keluar darah dan air. Dan dari gejala medis itu menunjukkan kematian. Pasti mati. Cek 2 penjahat yang lain, masih hidup. Kalau begitu matikan mereka berdua. Bagaimana caranya? Bawa hammer, pukul di tulang kering, mati. Setelah pasti 3-tiganya mati, turunkan. Karena ini hari menjelang menjelang Sabat. Jadi mereka, orang Romawi pastikan ini mati kok. Nah mungkin pingsan. Karena itu adalah sesuatu yang salah kalau menganggap Yesus cuma pingsan lalu dikubur. Kedua saudara ya, Yesus kalau dikubur sudah hancur-hancuran tubuhnya, tidak ada makan, tidak ada minum, ya. Terus coba mikir ya, ini dicambuk itu habis-habisan, tangan kaki dipaku, pokoknya dia nggak ada modelnya lagi kayak manusia itu. Pingsan, anggaplah pingsan. Masuk kubur, 3 hari kemudian siuman. Kira-kira setelah model dihajar kayak begitu, lalu sadar dari pingsan, bikin apa? Bisa jalan? Gak bisa, keliling-keliling. Butuh perawatan sekurang-kurangnya 3 bulan atau 6 bulan baru bisa keluar rumah. Tapi faktanya setelah keluar 3 hari, muncul di mana-mana. Dalam keadaan sehat walafiat, segar bugar. Nggak masuk akal ini. Ya. Jadi kalau dianggap itu pingsan, nggak masuk akal. Maka teori pingsan ini juga buang jauh-jauh. Nggak usah pakai, nggak masuk akal. Ada teori lain, teori ketiga. Mengatakan, bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain yang wajahnya diserupakan dengan Yesus oleh Allah. Jadi Yesusnya yang asli disembunyikan, yang disalibkan Yesus palsu. Allah mengubah orang lain, mukanya mirip Yesus, itu Yesus palsu. Yesus palsunya disalib, tapi Yesus yang asli bersembunyi. Ya. Maka yang menampakkan diri 40 hari itu Yesus asli. Jadi gak bangkit, hanya keluar dari persembunyian. Sekarang saudara mikir ya, kalau yang disalibkan tuh Yesus palsu, dia bukan Yesus, cuma mukanya yang diubah serupa Yesus. Mungkinkah atau kira-kira dia bisa teriak nggak? Salah salib kalian. Ini bukan Yesus. Tapi dia nggak pernah teriak kayak gitu. Dan kalau itu Yesus palsu, kira-kira waktu dia dihajar dan segala macam penderitaan, kira-kira dia keluarkan apa dari mulutnya? Dia maki semua yang ada di situ mungkin, ya. Dia kutuk semua di situ. Kalian salah. Mungkinkah Yesus palsu bisa mengeluarkan, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat? Mustahil. Mungkinkah dia panggil ada perempuan di situ? Hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibumu. Dia tahu Maria kalau dia palsu itu bukan ibu saya. Tapi ini yang tersalib memanggil Maria dan Yohanes. Hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibumu. Kalau itu Yesus palsu, apa urusan dia dengan perempuan yang ada di situ? Dia nggak kenal Maria, nggak kenal Yohanes. Terus saudara, kalau yang disalib adalah Yesus palsu,
Sehingga yang dikirim ke lubang kubur Yesus palsu, Yesus aslinya bersembunyi. Lalu pada hari yang ketiga, Yesus asli muncul dan menampakkan diri. Yesus palsu di mana? Mestinya tetap di kuburan. Ya kan? Tapi pada saat ini keluar, ini kosong. Kubur kosong. Lagi-lagi tidak masuk di akal. Maka buang teori omong kosong ini, bahwa itu adalah orang lain yang diserupakan. Lalu kalau dibilang Allah yang mengubah wajah orang lain, kalau Allah mau menyelamatkan Yesus, ngapain bikin penipuan merubah wajah? Ya sudah, selamatkan Yesus saja, selesai. Gak usah pakai ada acara-acara drama penggantian lagi. Gak perlu. Ya. Buang teori itu. Yang berikut, ada teori lain mengatakan bahwa sebenarnya Yesus tidak bangkit, tapi murid-murid mengalami halusinasi. Tahu halusinasi? Kalau Papa meninggal, setelah itu pada hari ketiga pergi cuci piring di belakang, tiba-tiba Papa muncul di sana. Loh, Papa muncul. Nah, itu namanya halusinasi. Nah, teori ini mengatakan Yesus tidak bangkit. Murid-murid hanya melihat halusinasi saja dari Yesus. Saudara, apa tanggapan kita? Pertama, halusinasi biasanya terjadi karena orang itu mengharapkannya. Karena Papa sudah mati dan karena saya terlalu pengen lihat Papa secara psikologis, akhirnya muncullah halusinasi. Tapi murid-murid tidak pernah mempunyai harapan Yesus bangkit. Yesus memang sebelumnya sudah kasih tahu, aku akan dibunuh dan bangkit pada hari ketiga, tapi mereka lupa semua. Makanya Thomas pun sampai tidak percaya, karena mereka lupa. Mereka tidak mengharap bahwa Yesus akan bangkit, mereka putus asa. Kedua, saudara, halusinasi itu biasanya hanya dilihat oleh satu orang, dua orang. Tidak ada halusinasi bisa dilihat oleh lebih daripada 500 orang. Ya. Dan yang ketiga, kalau itu cuma halusinasi, yang muncul dalam halusinasi itu tidak bisa diajak bercakap-cakap. Ngobrol. Ya, nggak ada. Diajak makan. Tapi yang muncul 40 hari itu, kok bisa jalan-jalan kemana-mana, bisa ngobrol dengan orang, bisa makan, dan lain sebagainya. Ini halusinasi macam apa ini? Ya, maka buanglah teori halusinasi. Ada masuk akal. Teori lain mengatakan Yesus yang bangkit itu bukan bangkit secara jasmani, tapi bangkit secara rohani. Ini doktrin saksi Yehova. Saksi Yehova. Yesus tidak bangkit secara jasmani, kan tubuhnya yang bangkit, tapi mengalami kebangkitan rohani. Pertanyaannya, apa yang mereka maksudkan dengan kebangkitan rohani? Rohnya bangkit. Roh tidak pernah mati. Lalu bangkit dari apa? Yang mati itu tubuh. Manusia itu kan jiwa rohnya sifatnya kekal. Ada babi di situ, hidup. Kita ada, kita potong babinya, babi tadi ada, jadi tidak ada. Anjing ada, kita potong anjingnya, anjing ada, tidak ada. Di situ ada manusia, kita potong manusianya. Mutilasi dia, kubur. Manusianya tetap ada. Tubuhnya boleh hancur, jiwa rohnya tetap ada. Biarpun sudah mati. Dan tidak pernah tidak ada. Nanti masuk neraka juga selama-lamanya, masuk surga juga selama-lamanya. Tidak pernah jadi tidak ada. Maka manusia adalah makhluk yang kekal, jiwa rohnya. Jadi namanya jiwa atau roh itu tidak bisa mati. Nah, kalau dibilang bahwa Yesus tidak bangkit secara jasmani, tapi yang bangkit rohnya, kapan rohnya mati? Ini doktrin saksi Yehova juga tidak masuk akal. Kedua, kalau bangkitnya hanya rohani, jasmaninya tidak, kenapa kubur kosong? Ya kan? Lalu yang bangkitnya cuma roh, tubuhnya tidak, terus yang menampakkan diri 40 hari. Itu roh atau tubuh? Ya. Yang bangkit
40 hari keliling-keliling, itu punya tubuh. Coba lihat Matius 28 ayat 9. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Kalau itu roh bisa peluk kakinya, tak bisa, ini punya kaki ini. Ini bukan roh, ini betul-betul orang ini. Manusia nih. Ya. Lukas 24, 38 sampai 43. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat." Sabar, stop di situ ya. Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, raba aku. Karena hantu tidak ada daging, tulang seperti yang kamu lihat padaku. Berarti di Yesus ada daging, ada tulang. Terus? Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Kalau itu roh, roh bisa makan ikan? Tidak bisa, ini bisa makan ikan goreng ini. Kalau ini bisa makan ikan goreng, ini betul-betul fisik, jasmani. Bukan cuma roh. Lalu, satu ayat lagi, Yohanes 20 ayat 27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayo Thomas, lihat tanganku, kakiku, ayo, cucukkan jarimu. Artinya, itu bisa diraba, itu tubuh. Nah, kalau begitu, Yesus bangkit, ini betul-betul bangkit secara jasmani. Bukan cuma bangkit secara rohani seperti ajaran saksi Yehova. Maka buang teori mereka. Ya. Maka Yesus betul-betul bangkit secara jasmani. Yang mungkin paling akhir, yang heboh beberapa tahun yang lalu adalah katanya kuburan keluarga Yesus telah ditemukan di satu desa di Israel namanya Talpiot. Itu ceritanya begini, saudara. Orang ketemu kuburan keluarga. Lalu ada sejumlah osorium. Osorium itu peti mati dari batu. Dan di situ ada orang-orang yang jejer-jejer di situ, peti mati dari batu. Dan di situ ada tulisan, "Inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret." Wah, hebohlah dunia. Ternyata Yesus tidak pernah bangkit. Kuburannya masih ada di kuburan Talpiot. Maka hebohlah dunia. Maka seorang teolog liberal mengatakan, inilah paku terakhir yang menghancurkan iman Kristen bahwa Yesus bangkit. Toh sekarang kita sekian lama bilang kubur kosong, ternyata ketemu di Talpiot. Lalu mereka mulai mengadakan, ini menjadi heboh di seluruh dunia. Pada Paskah tahun 2002, seorang pendeta di Indonesia, namanya Pendeta Yohanes Rahmat, pendeta GKI, mantan dosen STT Jakarta, menulis di Kompas, judulnya, "Ternyata Yesus tidak bangkit." Dia mulai mengadakan pembuktian seluruh rujukan ke Talpiot. Lalu dia bilang begini, kalau memang, ini di ujung tulisannya, dia bilang begini, kalau memang Yesus tidak bangkit, mayatnya, kuburannya ada di Talpiot, lalu mengapa murid-murid percaya dia bangkit? Yesus tidak pernah bangkit secara fisik, tapi dia bangkit di dalam iman murid-murid. Bagaimana caranya? Tahu lagu Mars untuk guru-guru? Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru. Terus, namamu akan selalu hidup
dalam sanubariku. Nama Pak Guru tetap hidup di sanubariku. Nama Bu Guru tetap hidup di sanubariku. Tapi Pak Guru dan Ibu Guru kuburannya ada di sana. Nah itu juga. Yesus bangkit hidup di dalam iman murid-murid. Tapi kuburannya ada di Talpiot. Yang ngomong begini pendeta Kristen, doktor Kristen, pengajar sekolah teologi Kristen. Menyedihkan sekali. Saya bersyukur GKI sudah pecat dia. STT Jakarta sudah pecat dia. Pendeta ini lulus S2. Tesis lulus ujian tesis. Dan tesisnya berhasil membuktikan Yesus bukan Tuhan. Bagi dia, Yesus tidak lebih daripada pejuang sosial yang lain. Maka menurut dia bilang, menurutku Yesus itu setara dengan Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, dan Ade Irma Suryani Nasution. Wah. Pernah debat dengan saya di internet. Saya tanya, Anda ini sebenarnya agama apa? Dia bilang, aku warga dari agama-agama. Wah, luar biasa. Nah, dia memakai kasus Talpiot untuk membuktikan Yesus tidak bangkit. Tapi saudara, gimana jawabnya? OKI, organisasi kepurbakalaan Israel, mengadakan penelitian terhadap makam Talpiot. Semua dibawa ke laboratorium untuk periksa. Peti matinya sudah berapa tahun? Peti matinya memang ternyata berumur 2000 tahun. Sesuai zaman Yesus. Tulang-tulang di dalam umur berapa? Periksa, ternyata tulang-tulangnya juga umur 2000-an tahun. Cocok dong. Teliti punya teliti, ada tulisan, inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret. Peti matinya umur 2000 tahun, tapi tulisannya baru. Loh, ini ada yang aneh nih. Adakan penelitian. Kalau memang ini peti mati osorium dari 2000 tahun yang lalu, tulisannya harus dari 2000 tahun juga. Ini kenapa peti matinya umur 2000 tahun, tulisannya kok baru 7-8 tahun lalu, ini bagaimana ini? Ya, diteliti. Ternyata diketahui bahwa tulisan itu dipalsu oleh seseorang. Tangkap dia, namanya Oded Golan. Tangkap. Ternyata dia seorang Islam. Yang ketemu peti mati batu itu lalu membawa pahat. Dan pahat tulisan, inilah kuburan keluarga Yesus dari Nazaret. Kebohongan terbongkar. Oded Golan dituduh sebagai memalsukan dokumen purbakala. Tangkap, seret, di penjara Israel. Dan mereka yang berkuar-kuar, inilah paku terakhir untuk peti mati iman Kristen menjadi ternganga. Mereka sudah pakai makam Talpiot untuk membuktikan Yesus tidak bangkit. Tapi luar biasa Tuhan bekerja. Kebohongan terbongkar. Dan sampai hari ini belum pernah ada satu bukti pun yang bisa dipertahankan bahwa Yesus tidak bangkit. Maka saya kembali kutip kata-kata mantan dosen saya di Malang. Beliau mengatakan, karena begitu banyak data tentang kebangkitan Yesus, maka lebih sukar untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit daripada membuktikan bahwa dia bangkit. Maka saudara-saudara, ada banyak keberatan sepanjang 2000 tahun tentang kebangkitan Yesus. Tapi iman tentang kebangkitan Yesus tetap berdiri kokoh dan tidak tergoyahkan. Badai boleh datang macam apapun. Iman Kristen, Yesus mati dan bangkit, tidak tergoyahkan 2000 tahun ini. Bahkan sampai hari kiamat, sampai selama-lamanya. Fakta ini tidak terbantahkan. Saudara harus bangga punya Yesus. Jangan malu punya Yesus. Karena tidak ada manusia dalam sejarah seperti ini. Dan selain bangga, saudara harus bersyukur punya Tuhan yang mati dan bangkit demi menyelamatkan saudara.
Puji Tuhan pemirsa, saya percaya Anda sudah mendapatkan banyak pengertian yang luar biasa yang menambah keimanan kita kepada Tuhan. Sehingga jangan ragu lagi, percayalah bahwa kasih Tuhan begitu besar, kuasanya dahsyat dalam kehidupan kita, dan seyogianya kita bangga memiliki Tuhan yang seperti Dia. Kita selesai dalam episode ini, tetapi nantikan kami terus dalam episode yang lainnya yang tentunya akan selalu memberkati Anda. Tetaplah setia dalam program acara Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati.